Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini Sabtu, 7 September pukul 7 lewat 20 menit. Gue mau bahas Perdana Gapura Prima. Ini saham beberapa kali gue bahas dan terakhir gue bahas ya, silakan lu cek. Waktu itu gue bilang saham bagus yang terlupakan karena memang dia sempat naik kan waktu tahun 2023, kemudian turun lagi ya, udah nggak banyak nih yang ngomongin. Dan gua waktu itu bahas di harga 85 kalau gua nggak salah, 85. Sekarang udah naik tapi naiknya belum sampai 10%. Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Tapi kalau misalkan lu lihat di RTI ya, sekitar 3 bulan ini GPRA udah naik kan 10%. Nah, sekarang sebenarnya gini guys, GPRA itu kalau kita lihat sejak dari beberapa tahun silam ya, PT Abadi Multiguna Lestari ini termasuk aktif ya, aktif melakukan jual beli saham. Ya, ini dihitung dari gua ngambil datanya dari tahun 2021 ya. Dia jual beli ya. Memang kalau dibandingkan dengan grup MNC ya, transaksi afiliasinya ini nggak masih masih banyakan grup MNC gitu. Coba lu lihat grup MNC. Tapi kalau dibandingkan kayak ya, kita misalkan Pewon ya, kemudian Astra, kemudian INDF, ini termasuk sering gitu. Tapi terlepas dari dia melakukan jual beli ya, dia jual beli dibeli di harga, dia nggak, kalau dilihat dia juga nggak selalu untung guys. Kadang dia beli di harga tinggi, jual di harga rendahnya ya, gue nggak tahu alasannya. Tapi yang jelas begini, yang tadinya PT Mukti Guna Lestari ya, pengendalinya ini yang tadinya punya di angka 50 persenan, tadinya punya di angka 40 persenan, 40 persenan lah. Nah, ini tahun 2021, 40% jadi 55%, sampai sekarang ada di angka 68% kan. Bahkan sebelumnya sempat sempat menyentuh angka 70% kalau gua nggak salah. Tapi sekarang PT Abadi Mukti Guna Lestarinya punya di angka 68% sebagai pengendali dari GPRA itu sendiri. Nah, GPRA ya memang yang tadinya tahun 1987 berdiri, 2000 listing, 2024 ya sudah menjadi perusahaan yang seperti ini. Artinya ini perusahaan sebenarnya tadinya properti, properti sederhana lah, melewati beberapa periode krisis, ya kan? Sampai sekarang masih oke. Jadi sebenarnya kalau lu milih properti, salah satu saham yang bagus ya GPRH ini. Ya gua masih belum berubah dari kuartal 1 yang kemarin gue bahas GPRA. Pandangan gue dari GPRA ini belum berubah. Ya, lu bisa lihat sendiri lah datanya. Yang tadinya ekuitasnya cuma 999 miliar, sekarang udah 1,2 triliun. Dia juga punya proyek kan, proyek-proyek. Dan dia punya segmen, punya proyek nih ya. Dia punya proyek-proyek yang akan berjalan nih. Infonya sih akan berjalan di Botanika Signature Pajajaran, Puri Semanan ya. Kemudian di Cibubur, di Pajajaran. Recurring income-nya juga nih. Botanika Pacific, Business Park Cengkareng, Nemuru Grand, MTH Suites. Nah, jadi ya seiring berjalannya waktu asetnya naik, ekuitasnya naik. Kemudian kalau misalkan ya dia nggak bagi dividen pun, ekuitasnya naik, ya kan? Kalau ekuitasnya naik, book value-nya naik. Ya, paham ya sampai sini guys ya. Kalau dia bagi dividen, lu dapat cuan, ya kayak contohnya kemarin tuh tahun 2023 dia bagi 5, itu kan lumayan. Dividen yieldnya sekitar 6%. Kalau dia nggak bagi dividen, ekuitasnya naik, ya, asetnya naik, book value-nya naik juga. Kalau book value-nya naik juga, saham yang nggak kemana-mana, PBV-nya kan makin rendah berarti. Jadi eh di kondisi GPRA seperti ini, kalau misalkan dia perusahaan yang hutangnya kecil ya, kalau misalkan perusahaan nggak bagi dividen, lu beli, nggak mungkin, hampir nggak mungkin, masa dia mau sih book value-nya ntar tiba-tiba jadi 350 misalkan. Kalau book value 350 ya. Nah, sahamnya masih di angka 91, PBV-nya kan 0,26.
Tuh ya, lihat guys ya di sini ya guys ya. Misalkan book value-nya naik, dia di harga 350 book value-nya nih, berarti kan ekuitasnya naik ya. Yang nggak dicapai dalam waktu satu kuartal dua kuartal, bisa butuh beberapa waktu tahun gitu. Book value-nya naik 3,5, sahamnya masih di angka 91 atau turun misalkan ke angka 85 lagi, PBV-nya jadi 0,2. Kayak begitu guys. Jadi eh ini perusahaan kalau bagi dividen lu kecipratan cuan, kalau nggak bagi dividen juga lu sebenarnya cuan juga gitu. Cuman kan memang tergantung orang. Ada orang yang mau koleksi, nggak apa-apa deh, gua valuasinya murah. Walaupun dia nggak bagi dividen, yang penting murah banget deh. 0,2, 0,1, 0,3. Ada yang kayak begitu. Ada yang ngapain, buat apa valuasi yang murah banget ya, murah banget 0,1 tapi dia nggak bagi dividen, buang-buang waktu. Ya itu beda-beda. Tapi kalau gua menjelaskan kondisi GPRA seperti itu. Jadi ini bagus sebenarnya. Cuman yang tadi gue bilang, tadi kan gue sempat mention ini kan. Ya semoga transaksi jual belinya ini ya, transaksi jual belinya ini si GPRA ini memang benar-benar memperbanyak kepemilikan. Karena dari tahun 2021 ya, dia memang kepemilikan terhadap GPRA-nya si Abadi Mukti Guna Lestari ini jadi makin banyak. Semoga saja transaksi jual beli ini niatnya untuk benar-benar membesarkan GPRA menjadi pengendali yang absolut gitu ya. Kepemilikan sahamnya jadi banyak, ya kan namanya jual beli wajar aja, siapapun berhak melakukan. Dia jadi kepemilikannya absolut, dia bisa ngegedein GPRA. Jadi bukan hanya sekedar jual beli mencari keuntungan sehingga bisnisnya ya nggak terlalu diurusin ya. Semoga saja nggak begitu. Tapi kalau sejauh ini yang gua lihat kinerjanya masih oke. Segmennya juga menguntungkan loh guys. Sorry. Ada perusahaan punya beberapa segmen ya. GPRA ini kan termasuk perusahaan yang recurring income-nya gede, hampir 40%. Yang paling gede itu sebenarnya Pewon nih, Pakuwon Jati ya, tahu ya, Pakuwon Jati. Kemudian kalau gua nggak salah itu tuh apa? Ada tuh kode propertinya pernah gue bahas juga, Medlan kalau nggak salah, Medlan apa sih kode propertinya nih Medlan? Medlan itu juga gede, Medlan sekitar berapa? 20% apa berapa tuh? Medlan nih ya. Nah itu juga termasuk lumayan 30%-an recurring income-nya. Nah, perusahaan properti yang punya recurring income 30%, 20% itu bagus loh, lumayan bagus. Pewon bahkan sampai 60%, 70%. Kebanyakan perusahaan properti di Indonesia itu jualannya atau recurring income-nya cuma di bawah 10%. Di bawah 10%. Dan ada juga orang yang nggak suka kalau misalkan recurring income-nya nggak banyak. Si GPRA itu recurring income-nya di atas 30%, hampir 40%. Dan kedua segmennya, nih ya, baik recurring income maupun yang bukan, menguntungkan juga. Dia penjualan bersihnya misalkan di angka 276 miliar, ini tahun 2023 ya. Kemudian laba usahanya, ya profit dia. Ada perusahaan yang punya banyak segmen, ya. Nggak cuma perusahaan properti, perusahaan tambang ada, perusahaan komoditas ada. Segmennya banyak, tapi yang menjadi yang menggendong susah bener sih gue ngomongnya, masih pagi nih, sorry guys ya, masih pagi. Ada perusahaan yang segmennya banyak ya, tapi yang menggendong kinerja perusahaan itu cuma satu segmen lainnya rugi. Kalau GPRA enggak, ya dia segmen lainnya untung juga. Ada segmen perumahan, ya ada segmen apartemen, perkantoran, sewa dan sebagainya. Ya untung juga, dua-duanya untung. Jadi kan udah perusahaannya valuasinya murah, hutangnya kecil, ya kalau dia nggak bagi dividen juga, ya it's okay lah untuk saham yang orang yang suka dengan valuasi murah. Sekarang PBV-nya masih 0,31, masih cukup rendah dibanding dari beberapa waktu sebelumnya, sama seperti tahun 2019. Kalau misalkan bisa lebih murah lagi, oke lagi. Kemudian dia juga untung kedua segmennya, pengendalinya juga nambah, meskipun kalau kita lihat ada banyak transaksi jual beli, transaksi afiliasi, tapi secara jangka panjang nih, dari tahun 2021 paling tidak sampai 2024, kepemilikannya bertambah, sekarang di angka 68%. Jadi kalau gue simpulkan, ya pandangan gue belum berubah dari waktu gue terakhir membeli saham GPRA ini.
Dia saham yang bagus, tapi memang harus sabar aja. Perlu waktu untuk sampai industrinya naik, kinerjanya naik kembali. Oke, gitu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.